Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aksam Jayadi, jurusan Administrasi Publik, reguler 2 semester 6. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan perencanaan dan pembangunan daerah. Yang pertama perlu kita ketahui adalah perencanaan pembangunan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin kita capai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses itu dapat membangun terjadinya di semua aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro atau nasional dan mikro. Rencana merupakan adalah perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan, maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan agen development. Ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan seperti upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Selanjutnya adalah perencanaan dalam proses pembangunan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunannya yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai. Yang ketiga adalah proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya, serta ruang lingkup pelaksanaannya. Dan terakhir yaitu adalah perencanaan juga dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan itu dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat. Selanjutnya adalah aspek legal perencanaan pembangunan, di mana implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia menurut perubahan paradigma perencanaan dan keuangan daerah yang bersifat komprehensif yang mengarah kepada transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan itu memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Yang dimana itu? Di sini yang pertama, perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif. Kemudian adapun upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Yang ketiga, berisi upaya melakukan struktur perekonomian. Keempat, mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja, dan terakhir adanya pemerataan pembangunan. Selanjutnya itu sistem perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, di mana seperti pasal 2 ayat 2 dengan jenjang perencanaan jangka panjang 25 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan maupun jangka pendek atau tahunan yaitu 1 tahun. Selanjutnya adalah bagaimana paradigma perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara dalam waktu relatif singkat, itu di mana tahun 99 hingga dengan 2002 telah mengalami 4 kali perubahan. Selanjutnya itu dengan berlakunya amandemen Undang-Undang 1945 itu telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, di mana yang pertama adalah penguatan kedudukan
lembaga legislatif, dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kedua, ditiadakannya garis-garis besar haluan negara GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, serta diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, di mana perencanaan pembangunan partisipatif, di mana itu salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif. Nah, pemerintah kota sejak tahun 2001 itu telah mencoba melakukan perencanaan pembangunan partisipatif dalam kerangka menggali aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kota, seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan pembangunan nasional, di mana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, kedua, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, di mana mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, seperti itu. Kemudian adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut Growth 1960 dapat dikemukakan menjadi beberapa tahap, di mana tahap pertama, masyarakat tradisional masyarakat menciptakan produksi yang amat rendah, sehingga pendapatan per kapita yang kurang pemerataan di bidang pertanian, sumber tenaga mesin sangat kurang, maka masyarakat ataupun pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua di mana adalah tahap masyarakat dewasa. Masyarakat dewasa dalam artian masyarakat yang mampu memilih dan memberi respon terhadap perubahan dan mampu mengendalikan masa depannya sehingga tidak tergantung kepada pihak lain. Seperti itu. Di mana sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SPPN dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi dan esensi dan sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional itu dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan. Ya. Baik, terima kasih. Itulah presentasi saya tentang perencanaan pembangunan daerah. Mungkin cukup sekian. Maaf apabila ada salah kata. Billahi fi sabilil haq. Wastabiqul harat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.